Pemirsa, seorang kakek di Jember meninggal dunia saat melihat sapi peliharaannya disembelih untuk hewan kurban. Kakek itu tiba-tiba jatuh tertelungkup kemudian dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong saat perjalanan. Video amatir warga ini viral di media sosial yang memperlihatkan saat seorang kakek bernama Soleh, warga desa Petung, kecamatan Bangsal Sari, Jember, jatuh tertelungkup dan meninggal saat dirujuk rumah sakit. Warga yang melihat kejadian itu panik dan langsung merujuk Soleh ke RSD Balung, Jember. Sayang saat di perjalanan, nyawa kakek itu tak tertolong. Menurut kerabat korban, Abdul Muin mengatakan jika Soleh memang memiliki penyakit darah tinggi. Itu mau nyembelih sapi itu kan ikut megang, lalu mengurep katanya. Memang punya riwayat sakit atau apa Pak sebenarnya? Katanya punya darah tinggi, sakit ya. darah tinggi. Sapi yang dikurbankan itu sejatinya dipelihara oleh Soleh sejak kecil hingga dewasa dan kemudian dikurbankan oleh pemilik aslinya. Sedangkan Soleh hanya tukang merawat sejak kecil hingga dewasa. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa, jemaah haji Indonesia yang mengambil nafar awal atau memilih meninggalkan Mina 12 Zulhijjah mulai diberangkatkan menuju Mekah guna melanjutkan prosesi jemaah tahapan haji berikutnya. Pemberangkatan terbagi menjadi dua waktu, yakni diberangkatkan pagi hari pukul 5 sampai 9 dan sisanya pukul 1 siang hingga 4 sore. 50% jemaah yang diberangkatkan hari ini dengan rincian 25% jemaah diberangkatkan pagi hari dan sisanya siang hari. Sementara keberangkatan gelombang kedua atau jemaah haji yang mengambil nafar sani yang akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijjah tengah dalam proses penyusunan jadwal. ...24 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama puncak ibadah haji di Mina. Penyebab kematian sebagian besar akibat heat stroke atau sengatan panas. Sebagian besar jemaah wafat di tenda-tenda Mina, sementara sisanya di rumah sakit Arab Saudi. Mereka adalah jemaah haji reguler dan khusus. Jemaah yang meninggal di tenda Mina berjumlah 14 orang. Di sekitar Mina, jumlah jemaah yang wafat berjumlah 6 orang. Sementara di pos kesehatan Mina dan di perjalanan, 2 orang meninggal dunia. Mayoritas jemaah haji yang meninggal adalah jemaah lanjut usia dengan penyakit jantung, paru-paru, dan diabetes. Jemaah yang meninggal rencananya akan dimakamkan di Syaraya dekat kota Mekah. Rumah sakit Arab Saudi yang berada di sekitar Mina, ya di Mina Al-Wadi kurang lebih ada 56, termasuk rumah sakit Mina Al-Jasir. Nah ini untuk perkembangan sampai dengan jam 10 ini tanggal 29 jemaah haji Indonesia yang wafat itu sebanyak 24 orang, 22-nya reguler dan 2. Pemirsa, ulama yang juga bacalek dari Partai Perindo, Ustadz Yusuf Mansur memposting foto bersama 2 bakal calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan saat menghadiri jamuan makan siang undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Mekah. Kedua bakal calon presiden tersebut terlihat akrab dan tidak terlibat pembicaraan politik. Jamuan makan siang undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Mekah dihadiri sejumlah tokoh nasional. Di antara para undangan tampak hadir Ustadz Yusuf Mansur yang juga bacalek dari Partai Perindo. Di media sosialnya, Ustadz Yusuf Mansur memposting sejumlah foto-foto jamuan bersama Raja Salman. Dalam satu foto, Ustadz Yusuf Mansur terlihat diapit 2 bakal calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kedua bakal calon presiden ini disebutkan Yusuf Mansur tidak terlibat pembicaraan politik sama sekali. Labbaik Allahumma labbaik,
لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, Kejaksaan Agung memastikan kasus mega korupsi Base Transceiver Station atau BTS 4G dengan terdakwa ex-Menkominfo Johnny Gerard Plate tidak berbau politis. Berikut wawancara eksklusif Aiman Wijaksono dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Pemirsa, saya mendapat informasi bahwa sesaat lagi ex-Menkominfo Johnny G. Plate akan segera keluar dan mobil tahanan sudah disiapkan di sana. Anda bisa melihat itu? Ya. Saya sudah melihat Pak Johnny Plate ya. Selamat pagi Pak Johnny. Saya turut prihatin Pak. Sehat Pak hari ini Pak? Pak Johnny sehat hari ini Pak ya? Ya. Sekali lagi turut prihatin ya Pak. Ya. Dibawa oleh mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa. Ya, dengan pengawalan di depan. Dan tidak menjawab pertanyaan saya, padahal saya bertanya bukan kasusnya tapi terkait dengan ya kondisi kesehatan dan lain sebagainya. Saya akan temui pimpinan di sini, Pak Syarif. Halo, Mas Aiman. Ya, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan izin Pak, terima kasih telah menerima saya di sini. Ini adalah ruang tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, aksesnya. Ini selalu digembok nih, Gembok Pak Kajari ya. Gembok. Ya, silakan. Monggo. Kita masuk ke dalam mesa eksklusif di The Prime Show with Aiman. Jadi memang sini barang bukti. Ya, ini barang bukti. Jadi memang ini untuk lapis pertama. Iya. Nanti ada lapis kedua, ada lapis ketiga. Oh, ini ruang tahanan. Ruang tahanan, tapi ini baru lapis pertama. Orangnya belum kelihatan. Iya. Selnya masih ada lapis ketiga, lapis keempat baru masuk ke sel. Baru masuk ke sel. Iya, jadi ada beberapa lapis yang yang menjaga supaya tahanan tetap di sini. Oke, saya lihat sedikit Pak, tapi saya nggak akan ngambil dalamnya. Iya. Oh, kalau ini apa ini Pak? Nah, ini untuk sel sementara aja, kalau ini nggak apa-apa. Oh, ini sel sementara? Jadi sementara kalau ada tahap penerimaan dari polisi dan lain-lain, nah itu seperti ini di dalam. Nah, ruangannya Pak Johnny Plate, oh, Pak lebih kecil dari ini. Bahkan lebih kecil dari ini? Ya. Dan ini kan untuk ada rame-rame soalnya kalau ini. Tadi nggak, dan tidak ada kamar mandi kalau di dalam. Ada toiletnya kan ya? Ada toilet untuk sementara kan? Oke. Sementara. Kan ini nggak ada orang, saya boleh masuk ke dalam Pak ya? Mau lihat toiletnya boleh? Atau saya masuk ke dalam sini boleh? Di masnya aja. Iya. Jangan Oke, kamera. Iya. Karena nggak boleh di apa? Di shoot ya Pak. Jadi ini untuk rame-rame pemirsa. Ya. Ini kasurnya untuk sementara. Biasanya berapa hari di sini Pak? Nah, cuma beberapa jam aja kalau ini. Oh, beberapa jam. Ini toiletnya ya. Oke. Kecil memang. Dan ruangannya Pak Johnny Plate ini lebih kecil dari ini. Lebih kecil. Ini ruangannya di sini Pak? Ya, ruangannya adalah di balik ini semua. Wah, ini panas sekali. Ini apa ini? Ini adalah exhaust untuk mengeluarkan hawa panas dari ini hangat dari blok sel sana. Iya. Saya kebayang ini. Jadi ini hawa panas dari dalam keluar. Ini pemirsa, saya ingin menggambarkan pada Anda, ini hawanya panas. Jadi di dalam kebayang panas sekali ya. Ya, inilah menolong supaya di dalam tidak terlalu lembab dan tidak terlalu panas. Gitu kan. Mudah-mudahan nggak mati lampu. Tapi ada genset Pak ya? Ada genset. AC tidak ada pasti karena saya merasakan ini hawanya ya mungkin sekitar 35 derajat ini. 35 derajat Celcius ya. Kerasa. Itu semua di dalam ini dan tidak ada jendela memang sih. Betul. Ruangan langsung ruang tahanan. Blok ini ya. Langsung blok ya? Apa namanya? Lorong. Iya. Oke. Terima kasih Pak Kajari. Banyak kasus triliunan yang dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Saya mau tanya dulu Pak. Ada ancaman buat Bapak, tekanan buat Bapak lewat misalnya kekuasaan lebih tinggi? Dalam hal ini misalnya istana, Pak Jokowi. Ada yang nitip ke Pak Jokowi misalnya untuk
Pak Jaksa Agung, tolong ini jangan di ini dan seterusnya. Nggak ada. Justru saya bersyukur saya mendapat presiden yang demikian, yang tidak pernah ikut cawe-cawe. Urusan melakukan hukum intervensi masalah hukum. Bahkan beliau memberikan kebebasan kalau itu ada faktanya siapapun silahkan. Siapapun? Iya. Jadi kalau di luaran sana dikatakan bahwa ini kaitan ke politik dan lain sebagainya, tidak pernah ada itu. Bapak jamin itu? Saya jamin. Tidak ada. Saya kan pelakunya di sini. Saya katakan tidak ada. Tidak ada politik-politikan. Ini kasus-kasus triliunan yang sebelumnya sesungguhnya ini sudah lama dibidik. Iya. Tidak ada kasus triliunan yang, dalam waktu katakanlah 1 pekan, 2 pekan langsung menetapkan tersangka. Ya, tidak akan mungkin. Tidak. Dan kasus Kominfo ini jauh sebelum ada ribut masalah politik. Ini menarik, Pak. Kasus Kominfo ini jauh diteliti, jauh diselidiki oleh pihak Kejaksaan Agung, jauh dari sebelum riuh-riuh politik ini. Iya, 1 tahunan lah kira-kira. Setahunan, dari hari ini kurang lebih. Iya. Kalau dikatakan korupsi BTS ini bisa menjerat lintas partai, apakah benar kan seperti itu? Apa yang menjadi sikap Kejaksaan Agung? Kami belum ke sana, Mas. Tapi untuk sementara kan kita udah dilimpahkan ke pengadilan. Nanti lihat aja lah di pengadilan bagaimana dan mengapanya. Dan Kejaksaan Agung independen dalam mengusut kasus ini? Saya pastikan independen. Menteri yang selevel dengan Bapak. Iya. Selevel dengan Bapak dalam kabinet, punya bintang 4 juga, karena bawahan Presiden langsung. Bahkan kalau JGP Pak Joni Plate itu kita tahu bahwa selain juga ia petinggi partai, sekjen partai Nasdem, juga ia adalah seorang konglomerat. Tapi diperlakukan sama seperti yang lain. Semua sama di mata hukum, Pak. Betul. Apa yang Bapak mau sampaikan soal ini? Iya. Begini, sejak awal waktu Pak Joni itu keluar dari Pinsus, itu udah ada yang protes. Borgo, seorang menteri diperlakukan begitu. Ya saya katakan inilah perlakuan yang sama di mata hukum, manusianya siapapun. Tentu kerap kali berdiskusi dengannya, menjadi teman diskusi di rapat kabinet misalnya, lalu kemudian melihat Pak Joni Plate tiba-tiba jadi pesakitan. Tentu ini bicara soal hukum yang harus tegakkan. Saya ingin tanya, apa yang ada di benak Bapak soal ini? Gini, Pak Joni ini sahabat saya, sama-sama di kabinet. Itu juga yang menyebabkan jujur aja agak terundur-undur ya untuk penentuan. Kan itu sampai pemeriksaan ketiga baru dinyatakan tersangka. Artinya harus hati-hati. Ya hati-hati dengan dalam proses hukumnya. Selain hati-hati juga, saya juga manusia, punya hati. Itu sahabat saya. Tapi apapun yang terjadi dan saya tanya teman-teman, cukup bukti, cukup kuat. Bismillah, walaupun itu teman dan sahabat saya. Pemirsa jangan kemana-mana, iNews Prime akan kembali sesaat lagi.